셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video aku kali ini aku akan review jurnal yang berisi tentang analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Nah teman-teman, daripada berlama-lama langsung aja kita masuk ke penjelasan review jurnalnya. Oke teman-teman, di sini jurnal yang direview seperti yang udah disebutkan tadi, judul dari jurnal review ini adalah analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Nah selanjutnya jurnal yang direview ini penulisnya itu ialah Rahmat Ilyas yang ditulis pada tahun 2019 dan penerbitnya itu Asy-Syariyyah, Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, volume 4 nomor 2. Nah, topik pembahasan dalam jurnal ini yang pertama pengertian pembiayaan, yang kedua jenis-jenis pembiayaan, yang ketiga tujuan dan prinsip analisis pembiayaan, yang keempat prosedur pembiayaan bank syariah, dan yang kelima analisis kelayakan pembiayaan. Nah, teman-teman selanjutnya sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam, kita lihat terlebih dahulu pendahuluan dari jurnal ini. Nah, pendahuluannya itu adalah Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang pengoperasiannya itu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, dalam kegiatan penyaluran dana, Bank Syariah itu melakukan investasi dan juga pembiayaan. Nah, dikatakan melakukan investasi karena prinsip yang digunakan dalam Bank Syariah itu adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan. Dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Nah, selanjutnya kenapa disebut melakukan pembiayaan? Karena Bank Syariah ini menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dananya dan layak gitu memperoleh dana dari bank ini. Nah, baru selanjutnya kita masuk ke topik pembahasannya nih. Yang pertama kan tadi topik pembahasannya ialah pengertian pembiayaan. Nah, pembiayaan atau financing itu adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Nah, baik investasi yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan ini adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Nah, sedangkan di dalam undang-undang mengenai pembiayaan itu di nomor 21 tahun 2008 disebutkan pembiayaan itu adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Nah, dengan itunya ini berupa yang pertama transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Nah, yang kedua transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik. Nah, lalu yang ketiga adalah transaksi jual beli dalam bentuk piutang, murabahah, salam dan juga istisna. Nah, yang keempat adalah transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Nah, yang terakhir yang kelima ini adalah transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank syariah. Oke, selanjutnya kita masuk topik pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis pembiayaan. Nah, dalam jenis-jenis pembiayaan ini diklasifikasikan lagi teman-teman menjadi beberapa kelompok. Nah, yang pertama di sini ada kelompok menurut sifat penggunaannya. Nah, dalam sifat penggunaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pembiayaan produktif, di mana pembiayaan produktif ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pembiayaan konsumtif. Nah, pembiayaan konsumtif ini adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Nah, selanjutnya ada kelompok yang kedua yaitu menurut keperluannya. Nah, dibagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja ini untuk memenuhi peningkatan produksi dan keperluan perdagangan. Lalu yang kedua adalah pembiayaan investasi. Nah, pembiayaan investasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dari barang-barang modal, capital goods, serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
Nah, teman-teman, di lain dua kelompok tadi terdapat juga jenis pembiayaan bank syariah yang akan diwujudkan. Nah, ini dibagi lagi menjadi dua, yang mana ada jenis aktiva produktif dan juga jenis aktiva tidak produktif. Nah, untuk jenis aktiva produktif ini ada tiga. Yang pertama ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Nah, dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Nah, untuk pembiayaan mudharabah ini adalah suatu kontrak, kemitraan atau partnership yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis, dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Nah, selanjutnya pembiayaan masyarakat itu adalah biasa disebut syirkah, yang mana artinya adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek. Nah, di mana masing-masing pihak itu mempunyai hak untuk ikut serta mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek itu. Nah, keuntungan dari pembiayaan musyarakah ini itu bersama didapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, yang kedua ada pembiayaan dengan prinsip jual beli. Nah, dalam pembiayaan prinsip jual beli ini terdapat tiga jenis pembiayaan, yaitu ada pembiayaan murabahah. Nah, pembiayaan murabahah ini adalah akad jual beli dengan menyertakan harga pokok perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, kalau yang selanjutnya ada pembiayaan salam. Pembiayaan salam ini artinya ialah bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Nah, walau penyerahan barang di kemudian hari, tapi harus dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan itu yang jelas gitu, atau sudah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Nah, selanjutnya ada pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna ini adalah jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan juga penjual. Nah, yang terakhir dalam jenis aktiva produktif ini ada pembiayaan dengan prinsip sewa. Nah, jenis dalam pembiayaan ini lebih banyak ya dibanding dengan jenis bagi hasil dan juga jenis bagi jual beli. Nah, di sini untuk sewa menyewa itu yang pertama ada pembiayaan ijarah, yang kedua surat berharga syariah, yang ketiga penempatan, dan yang keempat itu adalah penyertaan modal, yang kelima penyertaan modal sementara, dan yang terakhir adalah sertifikat wadiah Bank Indonesia. Selanjutnya, kalau jenis aktiva yang tidak produktif ini berkaitan dengan pinjaman yang mana disebut dengan pinjaman court. Court itu bukan transaksi komersial. Nah, sehingga dananya yang digunakan untuk penyaluran dana ini harus berasal dari dana sosial juga seperti zakat, infak, dan juga sedekah. Jadi pembiayaan court adalah semata-mata produk bank yang dalam fungsinya itu untuk menjalankan kegiatan sosial. Poin pembahasan selanjutnya ada tujuan dan prinsip analisis dari pembiayaan. Nah, tujuan dari analisis pembiayaan sendiri yaitu yang pertama untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam. Yang kedua, menekankan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Nah, lalu yang ketiga, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Nah, selain tujuan, terdapat juga prinsip dalam analisis pembiayaan. Yang digunakan untuk menerima customer itu ada prinsip 6C. Yang pertama ada karakter. Nah, karakter ini adalah keadaan, watak, atau sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Nah, kegunaan dari karakter ini adalah untuk penilaian terhadap karakter agar kita mengetahui sampai sejauh mana sih itikat dan kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Nah, selanjutnya yang kedua ada capital. Capital ini adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudori.
Nah, di sini dilihat semakin besar modal yang dimiliki mudorib, maka tentu saja bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaannya. Nah, lalu yang ketiga ada equity. Equity ini adalah kemampuan yang dimiliki calon mudorib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba dan yang diharapkan. Nah, kegunaan dari prinsip ini itu untuk mengukur dan mengetahui gitu sejauh mana calon mudorib itu mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya. Nah, selanjutnya ada kolateral. Kolateral adalah barang yang diserahkan mudorib sebagai amunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Prinsip ini tuh harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial mudorib kepada bank. Nah, penilaian ini, bangunannya itu meliputi jenis lokasi, bukti pemilikan, dan status hukumnya. Nah, yang kelima ada condition of economy. Ini adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudorib. Nah, dan yang terakhir ada constraint. Constraint ini adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata. Selanjutnya, ada poin prosedur pembiayaan bank syariah. Nah, prosedur pembiayaan ini artinya adalah suatu gambaran, sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Di sini ada yang pertama adalah administrasi dan proses pembiayaan. Portofolio pembiayaan atau biasa disebut financing merupakan bagian terbesar dari aktiva bank karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha perbankan. Lalu di sini juga yang kedua ada unsur-unsur administrasi pembiayaan. Nah, di dalam menganalisis pembiayaan diperlukan perencanaan yang baik. Nah, di dalam perencanaan yang baik ini kita harus melakukan beberapa proses terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada forecasting. Forecasting ini adalah suatu peramalan usaha yang sistematis untuk mencapai sesuatu yang paling mungkin diperoleh di masa yang akan datang. Yang kedua ada tujuan pembiayaan. Nah, tujuan pembiayaan ini adalah langkah kedua untuk merumuskan tujuan pembiayaan. Tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan stakeholdernya. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan ini harus didukung dengan visi, misi, dan strategi usaha bank. Yang ketiga, ada kebijakan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan ini dirumuskan dalam bentuk kebijakan dasar, basic policies. Umumnya itu meliputi beberapa hal. Yang pertama ada segmentasi pembiayaan. Lalu ada juga jenis pembiayaan yang disediakan bagi nasabah. Dan lalu yang ketiga ada wilayah pelayanan. Selanjutnya ada sistem penyampaian, delivery system, produk dan jasa bank. Dan yang terakhir ada distribusi pembiayaan. Nah, selanjutnya ada proses programas. Proses programas ini adalah sederetan kegiatan yang dipaparkan untuk melaksanakan policies. Nah, yang terakhir ada proses budget. Proses budget ini adalah suatu taksiran atau perkiraan volume portofolio pembiayaan yang ingin dicapai selama kurun satu periode anggaran, termasuk biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada poin analisis kelayakan pembiayaan. Nah, teman-teman, dalam analisis kelayakan pembiayaan ini, suatu bank syariah itu menyalurkan dana perlu melakukan investasi dan juga pembiayaan seperti di pendahuluan tadi. Lalu dianggap melakukan pembiayaan bank syariah itu adalah guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Nah, seorang analisis juga dalam menganalisis kelayakan pembiayaan ini perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek evaluasi pasar dan pemasaran produksi. Nah, evaluasi pasar pemasaran hasil produksi ini terdapat beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama ada internal.
di mana di dalam internal ini ada 4P disebutnya. Yang mana 4P itu ada yang pertama products, yang kedua place, yang ketiga price, dan yang keempat adalah promotion. Lalu ada juga aspek dari eksternalnya nih, faktor. Yang pertama ada perkembangan kehidupan ekonomi umum, yang kedua perkembangan keadaan politik negara, yang ketiga adalah perkembangan suasana persaingan pasar, dan yang terakhir yang keempat adalah peraturan atau keputusan pemerintah. Selanjutnya, aspek selanjutnya di sini ada evaluasi manajemen perusahaan debitur. Nah, dalam evaluasi perusahaan debitur ini, faktor produksi yang paling menentukan dalam memelihara kelangsungan dan perkembangan hidup perusahaan. Beberapa macam kriteria pokok yang dapat digunakan oleh bank maupun para analisis pembiayaan untuk menilai kemampuan calon debitur dalam mengelola perusahaan antara lain yang pertama adalah usia perusahaannya. Yang kedua, kualifikasi dan kekompakan kerja pimpinannya. Lalu yang ketiga, kedudukan perusahaan di pasar. Yang keempat, kemampuan mengelola harta perusahaan. Yang kelima, kemampuan mengelola sumber daya manusia. Dan yang terakhir, kemampuan memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya yang ketiga, terdapat analisis kondisi keuangan. Nah, seorang analisis pembiaya perlu mengevaluasi kondisi keuangan calon debitur. Tujuannya itu yaitu untuk kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, struktur pendanaan operasional perusahaan. Yang ketiga, kemampuan untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo. Dan yang terakhir, efisiensi pengelolaan harta perusahaan untuk masa lampau. Nah, selain tiga aspek ini, terdapat juga aspek-aspek lain. Yang pertama itu yaitu aspek yuridis. Aspek yuridis ini adalah beberapa batasan yang mana untuk memudahkan pelaksanaan analisis, yaitu penelitian yang meliputi legalitas pendirian perusahaan, legalitas usaha, legalitas pengajuan permohonan pembiayaan, dan legalitas barang-barang pinjaman. Nah, selanjutnya ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran itu di dalam penelitian aspek ini, hal yang perlu diketahui adalah kemampuan perusahaan memasarkan barang produksi atau jasa hasil usahanya, baik yang sekarang maupun yang direncanakan. Yang ketiga ada aspek manajemen dan organisasi. Nah, persyaratan yang diperlukan bagi seorang manajer berbeda-beda. Pada dasarnya sama sih, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Pengetahuan itu dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal, sedangkan pengalaman dapat diperoleh dari praktik. Selanjutnya ada aspek teknis. Nah, lingkup aspek teknis ini adalah menilai apakah barang yang diproduksi si customer dapat dibuat dengan kualitas yang baik dan dengan biaya produksi yang rendah, sehingga laku dijual dan menguntungkan. Nah, selanjutnya ada aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini merupakan aspek yang sangat penting di dalam analisis permohonan pembiayaan, meskipun aspek lainnya juga sangat menentukan. Nah, evaluasi kondisi keuangan calon debitur dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan berupa neraca dan rugi laba perusahaan, analisis rasio keuangan, dan proyeksi arus kas calon debitur. Selanjutnya di sini ada aspek jaminan yang keenam. Aspek jaminan ini adalah salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pemberian pembiayaan perbankan. Nah, penyerahan jaminan oleh calon customer. Jaminan itu beraneka ragam ya jenisnya. Suatu jaminan itu diserahkan calon customer dalam rangka pemberian pembiayaan oleh bank harus diteliti dan dinilai dengan secara baik untuk mendapat nilai perkiraan yang wajar. Yang terakhir ada aspek sosial ekonomi dan analisis dampak lingkungan. Dalam aspek ini perlu ditinjau. Yang perlu ditinjau itu adalah pengaruh perusahaan terhadap sosial ekonomi, masyarakat setempat pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam aspek ini, yang pertama adalah kemungkinan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, apakah proyek tersebut dapat menumbuhkan kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Yang ketiga, apakah proyek tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama masyarakat setempat. Nah, lalu yang terakhir, khusus mengenai analisis dampak lingkungan, harus diperhatikan peraturan atau ketentuan pemerintah yang berlaku, apakah telah mempunyai izin AMDAL dari instansi yang berwenang.
Nah, teman-teman, itu tadi adalah isi dari jurnal yang direview pada video kali ini. Nah, selanjutnya di dalam jurnal ini terdapat juga kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihan dari jurnal ini itu adalah jurnal ini itu sudah memuat banyak teori yang disertai dengan sumber-sumbernya. Sumber-sumber yang didapat dari para ahli dan jurnal-jurnal terdahulu. Nah, lalu yang kedua, terdapat pula kekurangan dalam jurnal ini, yaitu kurangnya banyak kata-kata sambung yang kurang jelas, sehingga saat membacanya itu dapat mengubah arti dari apa yang dimaksud dalam jurnal ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dalam jurnal ini. Nah, kesimpulannya adalah pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Nah, jenis-jenis dari pembiayaan itu tadi sudah kita lihat ya cukup banyak, sehingga jenis-jenis ini itu dapat diklasifikasikan lagi menjadi beberapa kelompok. Seperti kelompok pertama tadi adalah jenis pembiayaan menurut sifatnya, terus juga ada menurut keperluannya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya seorang analis dalam menganalisis kelayakan pembiayaan itu harus memperhatikan aspek-aspek dari analisis pembiayaan. Itu yang pertama, tadi juga ada analisis, ada aspek yuridis, ada aspek pemasaran, aspek manajemen dan organisasi, aspek teknis, aspek keuangan, aspek jaminan, dan yang terakhir adalah aspek sosial ekonomi dan analisis dampak lingkungan. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja jurnal review pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dalam video kali ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.